Dari dalam Alkitab bahwa berdoa itu tidak boleh ditujukan kepada yang bukan Allah, yang bukan Tuhan itu tidak boleh. Tidak ada datanya dalam Alkitab. Di sepanjang Alkitab, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, sampai sekarang, gereja Katolik, bukan Katolik Roma, tetapi gereja yang yang universal itu berdoa kepada Allah Tritunggal, bukan kepada orang lain, kepada manusia, dan sebagainya. Para rasul juga berdoa kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus dia berdoa kepada Tuhan Yesus, ya kan? Lalu kemudian apa yang terjadi? Patris Allegro cari-cari alasan, katanya di Konsili Efesus abad yang kelima itu sudah ada itu pembedaan tiga hal, yaitu apa? Latria, dulia, dan hiperdulia. Jadi katanya Patris Allegro nyontek di Konsili Efesus untuk memberikan pembedaan itu. Saya sudah katakan Allegro. Itu adalah pembedaan yang diciptakan untuk apa? Mengantisipasi kritik daripada orang-orang yang tidak sependapat untuk berdoa kepada manusia biasa. Itu sebuah antisipasi. Kalau saya belum cek di Konsili Efesus apakah betul ada pembedaan tiga itu ya, latria, dulia, hiperdulia, saya belum cek itu. Tapi seandainya logika saya sederhana. Jika seseorang bersujud, memohon dan mencium patung, lalu Anda katakan itu bukan penyembahan, maka bukan logika saya yang rusak, tapi definisi Anda tentang penyembahan yang berubah-ubah. Sekarang pertanyaan, lalu siapakah si Maria itu? Apakah seorang manusia itu layak untuk mendapat penghormatan tertinggi? Jadi, doa yang benar menurut kitab suci Alkitab yang kita percaya adalah hanya ditujukan kepada Allah Tritunggal, bukan kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena Maria itu hanya manusia biasa. Bahkan dalam Lukas 1:38 dia mengakui dia adalah hamba Tuhan. Saudara tahu apa arti hamba-hamba itu? Doulos. Itu artinya budak. Jadi Maria itu adalah budaknya Tuhan. Ada 3 syarat utama dalam penyembahan, yakni imam, altar, dan kurban. Karena itu saya tidak heran ketika orang Katolik berdevosi, berdoa bersama Bunda Maria dianggap itu penyembahan. Karena di dalam Protestantisme tidak ada penyembahan yang harus memenuhi 3 syarat utama, imam, altar, dan kurban. Mari kita ikuti penjelasan Romo Patris dan Romo Cafe. Benci kepada gereja Katolik, yang kedua benci kepada Maria. Kamu bayangkan kalau Maria tidak mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apa yang terjadi? Dan yang kedua, supaya dia tahu bahwa di dalam Wahyu 12 itu, 2 penafsiran penting sekali. Yang pertama tentang gereja, yang kedua tentang Maria. Karena gereja itu feminim dalam pengertian ini, yang diwakili dengan karakter keibuan. Dan penting sekali di dalam Wahyu 12 ayat 17, keturunan perempuan itu artinya peristiwa salib itu penting sekali. Naga itu pun marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Sekarang yang memiliki hukum Allah dan kesaksian Yesus. Tapi Evra dan Protestan harus mempertanggungjawabkan keturunan perempuan itu siapa saja. Dan di dalam Roma 16 ayat 20, ketika Paulus sendiri mengatakan gereja Roma, kasih karunia Allah akan meletakkan iblis di bawah kakimu. Dengar itu Evra baik-baik. Hermeneutik pendeta, baca semua kitab suci, jangan hanya baca satu ayat. Roma 16 ayat 20. Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Siapakah kamu itu? Roma. Karena surat itu untuk gereja Roma. Apa kata ayat 20 lagi? Allah sumber damai sejahtera akan segera menghancurkan iblis di bawah kakimu. Anugerah Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ingat baik-baik, Roma 16:20 itu adalah juga kepenuhan dari Kejadian 3 ayat 15. Pendeta Protestan, mereka akan memanipulasi seolah-olah merasa lebih tahu Alkitab daripada 1500 tahun kekristenan dan memaksa Anda untuk mengikuti tafsir pribadi mereka. Sayang sekali, untuk Anda yang mau Kristen, mari kita lihat mengapa
Albert Rumampuk mati-matian menolak doa kepada orang-orang kudus. Ini adalah tanggapan atas logika terbalik dari Albert Rumampuk. Albert Rumampuk pernah berkata dengan mimik serius seolah telah menemukan kebusukan terbesar umat Katolik. Kalau kalian berdoa kepada Maria, maka kalian menyembah dia. Karena doa sama dengan penyembahan. Ini poin penting yang harus kita tangkap. Doa sama dengan penyembahan menurut Albert Rumampuk. Mari kita kupas secara tuntas. Apakah benar doa otomatis berarti penyembahan? Dan apakah umat Protestan benar-benar menyembah Tuhan? Karena yang terjadi adalah umat Protestan berdoa kepada Tuhan. Dan karena berdoa itu penyembahan, maka umat Protestan menyembah Tuhan dengan cara berdoa kepada Tuhan. Doa tidak sama dengan penyembahan. Ini distingsi yang sengaja dilupakan oleh Protestan Albert Rumampuk. Kalau Albert Rumampuk yang dalam videonya dia mengatakan, saya belum baca konsili Efesus. Oh ya, jadi iman Anda ini datang dari mana? Turun dari surga kan? Dalam teologi Katolik dan tradisi Kristen purba, tidak semua doa adalah penyembahan. Ada latreia, hanya bagi Allah, penyembahan sejati dalam kurban. Ada dulia, hormat kepada orang kudus. Ada hiperdulia, penghormatan tertinggi kepada Maria. Dan ada proskunesis, sujud. Bisa kepada raja, pemimpin, atau figur spiritual. Bahkan bisa kepada Albert Rumampuk. Albert mencampur semua ini menjadi satu. Dan mereka tidak peduli. Kalau kamu berdoa kepada Maria, berarti kamu menyembah dia. Karena itu, Protestan hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Mereka itu sebenarnya tidak menyembah Tuhan. Nanti akan kita lihat. Padahal, saudara-saudara, coba kita lihat. Kita juga minta doa dari teman, dari pastor, dari pendeta, atau dari umat yang lain. Apakah itu juga penyembahan atau sekedar permintaan tolong? Terserah. Kalau di kelompoknya Albert Rumampuk minta tolong teman kamu untuk berdoa, itu berarti menyembah dia. Itu kamu, kesalahan kamu. Ya. Jika iya, maka Protestan yang minta didoakan oleh jemaat juga telah menyembah manusia. Dan tampaknya seluruh persekutuan doa mereka adalah arena penyembahan berhala. Ya. Nah, sekarang poin yang penting yang tidak dipelajari oleh Albert Rumampuk sebagai seorang Protestan, penyembahan itu sama dengan kurban, dan tanpa kurban Anda tidak menyembah. Catat baik-baik, Albert Rumampuk. Tanpa kurban Anda tidak menyembah. Dan memang di Protestan tidak ada penyembahan. Yang bisa Anda lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan. Dan karena tidak ada penyembahan, Anda menganggap doa kepada Tuhan adalah penyembahan. Dan karena itu, Anda tidak mau berdoa kepada yang lain, karena bagi Anda berdoa adalah penyembahan. Bisa tangkap Pak Albert? Dalam kitab suci, dari Habel sampai Yesus, penyembahan selalu berhubungan dengan kurban. Bahkan, Kristus menyerahkan dirinya sebagai kurban yang harum bagi Allah. Efesus bab 5 ayat 2. Dan dalam Ekaristi, kurban salib itu dihadirkan kembali secara sakramental. Disitulah penyembahan yang sejati terjadi. Bukan sekedar doa. Doa saja belum persembahan. Doa saja belum penyembahan. Penyembahan yang sejati itu melalui kurban. Nah, mari kita lihat apa masalahnya. Katolik punya altar. Katolik punya imam. Katolik punya kurban, yaitu Kristus sendiri, tubuh dan darah. Protestan, kumpulan dari Albert Rumampuk, tidak punya semua itu. Jadi ketika Protestan berkata, kami menyembah Tuhan, yang mereka maksud adalah kami menyanyi dan menangis emosional sambil membayangkan Yesus di hati, dan kami berdoa kepada Yesus. Tapi tanpa altar, tanpa kurban, dan tanpa hadirat riil dari Kristus. Tanpa presensia realis, bukan? Mereka, Albert Rumampuk dan kawan-kawan, bukan sedang menyembah Tuhan. Mereka sedang mengenang Dia sambil menyetel musik minor. Lalu berdoa Bapa kami. Dan doa Bapa kami dianggap sebagai penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan kepada proyeksi pribadi sebenarnya. Ini adalah idola baru. Dan inilah paradoksnya. Protestan mengecam Katolik karena berdoa kepada Maria. Tapi mereka sendiri menyembah Tuhan yang bukan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi, melainkan proyeksi teologis hasil tafsir masing-masing. Dan disinilah bahaya laten tersembunyi. Ketika Anda menolak otoritas gereja, Anda memilih teologi sendiri. Oh ya, teologinya Pak Albert Rumampuk itu versi yang mana ya? Ada 60.000 varian Protestan. Pak Albert dari varian mana? Kemungkinan Calvinisme ya. Ketika Anda membuat teologi sendiri, Anda menciptakan Tuhan versi pribadi.
Ketika Anda menyembah Tuhan versi pribadi, Anda menyembah berhala. Maka justru mereka yang terus berteriak jangan menyembah selain Allah telah menciptakan ilah baru bernama Tuhan menurut tafsir saya. Yang paling penting, saudara-saudari, tanpa iman, tanpa kurban, tanpa hadirat, Anda menyembah siapa? Albert Rumampu, siapa yang Anda sembah? Anda tidak menyembah, Anda berdoa. Dan ketika Anda berdoa, Anda menganggap itu penyembahan, bukan? Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh Albert Rumampu. Jika tidak ada imam, tidak ada kurban, tidak ada altar, tidak ada sakramen, maka Anda tidak menyembah siapa-siapa. Anda hanya bisa berdoa Bapa kami. Dan karena tidak punya penyembahan, Anda anggap doa Bapa kami itu sebagai penyembahan. Maka tidak heran kamu melarang doa kepada orang lain, karena itu sama dengan menyembah orang lain. Jadi tentu saja dalam logika Protestan Albert Rumampu, Anda hanya bisa berdoa Bapa kami, karena dengan doa Bapa kami Anda menyembah Tuhan. Sementara dalam pandangan Katolik, Anda tidak menyembah apa-apa, karena doa tidak sama dengan penyembahan. Kristus tidak hadir dalam simbol di Protestan. Dia hadir dalam rupa roti dan anggur yang dikonsekrasikan oleh imam sah. Dan tanpa itu, Anda menyembah gambaran, bukan yang hadir. Jadi ironi yang tragis ya, menolak Maria, tapi menyembah imajinasi. Mereka ini menuduh Katolik menyembah Maria karena berdoa kepadanya. Ya, karena mereka menyembah Tuhan dengan berdoa Bapa kami. No, orang Katolik tidak menyembah Tuhan dengan berdoa Bapa kami. Orang Katolik menyembah Tuhan dengan merayakan Ekaristi. Dan jujur Pak Albert, tidak ada perayaan Ekaristi di Protestan. Jadi, orang Katolik paham kalau Anda mati-mati menolak doa kepada Maria. Karena doa bagi Anda sama dengan penyembahan. Sampai sini paham? Katolik memohon doa, bukan mempersembahkan kurban kepada Maria, bukan? Tapi Albert Rumampu dan teman-teman Protestannya berdoa kepada Tuhan tanpa mempersembahkan apapun. Dan itu bukan penyembahan. Tanpa kurban, tidak ada penyembahan. Tanpa Ekaristi, tidak ada kehadiran nyata. Tanpa sakramen, tidak ada altar. Maka, Tuhan yang Albert Rumampu doakan adalah proyeksi emosional. Sebut saja idola baru yang dibungkus musik pujian. Jadi pesan saya kepada Pak Albert, kalau Anda berdoa itu sudah penyembahan, jangan salahkan Katolik, karena Katolik punya penyembahan yang lebih besar, lebih tinggi daripada sekedar berdoa. Sampai sini paham Pak Albert? Ya. Jadi mari Albert Rumampu kembalilah ke altar. Tuhan yang benar tidak hadir dalam mimpi dan lagu. Dia hadir dalam daging dan darah di altar Ekaristi. Kalau mau menyembah Tuhan, bukan cuma berdoa Bapa kami. Kalau mau menyembah Tuhan, bukan berdiri di atas altar dan menjelaskan tafsiran pribadi Anda kepada orang, memaksa orang untuk ikut tafsiran pribadi Anda. Kalau mau menyembah Tuhan, Anda datang ke altar, terimalah Kristus dalam rupa roti dan anggur, bersujudlah di hadapan kurban anak domba, bukan berdoa Bapa kami. Di luar itu, semua penyembahan adalah nostalgia kosong. Dan doa kepada Tuhan yang tidak disertai kurban adalah monolog emosional yang mengarah ke langit kosong. Anda boleh menuduh Patrice Allegro mengkambing hitamkan malaikat, tapi karena Anda tidak punya penyembahan. Sekali lagi, di Protestan tidak ada penyembahan. Yang ada adalah doa kepada Tuhan. Atau dalam istilah Katolik, dulia kepada Tuhan. Karena Anda hanya bisa berdulia kepada Tuhan, maka Anda membatasi. Tidak bisa berdulia lagi kepada Maria. Karena kalau berdulia kepada Maria, maka akan sama dengan dulia kepada Tuhan kan bagi Anda. Katolik tidak bro. Latria dengan kurban itu hanya kepada Tuhan dan itu tidak ada di Protestan. Ini akar masalahnya. Kenapa orang seperti D. King Gares, MBM, Patrice Smith mati-matian mengatakan bahwa berdoa kepada Maria adalah penyembahan berhala. Karena apa? Anda hanya bisa berdoa kepada Tuhan tanpa bisa menyembah Tuhan. Saya kira bisa tangkap ya. Di Protestan tidak ada penyembahan, Anda hanya bisa berdoa kepada Tuhan, maka karena hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Anda tidak boleh juga berdoa kepada yang lain, karena akan sama dengan Tuhan. Itu masalah Protestan, jangan dibawa ke Katolik. Karena Katolik jelas, latria, hiperdulia, dan dulia. Dan itu sudah ada sejak konsili. Ketika melihat foto oma opa yang sudah meninggal, bilang, Tuhan, kalau mereka sudah dengan Engkau di surga, biarlah mereka menjadi pendoa saya.
Itu engkau Ya. menyembah berhala karena omong dengan foto seperti itu? Tidak, Romo. Karena di situ tidak ada unsur altar, tidak ada unsur imam, tidak ada unsur kurban. Kita tidak bisa mengatakan itu penyembahan. Secara biblis teologis harus ada 3 unsur itu. Yang kedua, tolong baca 1 Timotius 2 ayat 1. Tugas kita punya tuh apa? Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Semua kita tugasnya untuk mendoakan. Nenek moyangmu sudah meninggal, bukan keluargamu lagi. Masih keluarga, Romo. Walaupun mereka sudah meninggal, Benar, Romo. karena itu kita punya yang namanya persekutuan, rekan sewarga dengan orang kudus. Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Dan orang-orang kudus itu sudah ada di mana? Matius 27 ayat 52-53. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Pergi kemana sekarang mereka? Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Sekarang mereka sudah bangkit dan pergi kemana? Ke kota kudus. Pertanyaan kita, tugas mereka buat apa di kota kudus itu? Wahyu 5 ayat 8. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas, penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Protestan tidak ada orang kudus, tidak ada yang bawa doa kita punya ke sana. Wahyu 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pendupan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Ayat 4. Protestan tidak ada orang kudus, tidak ada orang yang bawa doa mereka punya ke sana. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Mereka belum ada orang kudus di surga. Nanti Yesus datang dengan siapa? 1 Tesalonika 3:13. Waktu Yesus datang nanti untuk menghakimi, orang kudusnya Protestan yang datang dengan Yesus yang mana nih? Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita Dengan siapa? semua orang kudusnya. Tapi Protestan tidak ada orang kudus nih, mau datang di Yesus siapa nih? Makanya saya anjurkan Han, engkau harus mengerti apa itu penyembahan. Jangan kau langsung bilang orang Katolik punya patung seperti ini, langsung penyembahan berhala. Engkau mengerti kata penyembahan dalam teologis biblis atau tidak? Kalau tidak ada 3 unsur itu, altar, imam, dan korban, bagaimana engkau bilang penyembahan? Cium benda mati itu, kalau mencium dan bersujud itu penyembahan. Aduh, kalau kamu bilang bukan, maka definisi kamu tentang penyembahan berubah-ubah. Tidak, bro. Penyembahan itu artinya tindakan yang ditujukan kepada Allah. Tindakan yang tidak ditujukan kepada Allah, entah mau jungkir balik apapun, itu bukan penyembahan. Sampai sini paham? Masalahnya adalah pada objek dan finalitas. Itu yang menentukan penyembahan, bukan modus. Jadi salahnya Protestan di situ. Asumsi dan kesalahan logika, Stroman falasi. Dia menggambarkan penghormatan simbolik Katolik sebagai penyembahan literal. Ini mengaburkan perbedaan antara latria yang tidak ada di Protestan. Sekali lagi, penyembahan kepada Allah tidak ada di Protestan. Yang ada di Protestan hanya dulia, penghormatan kepada Tuhan Yesus. Dan karena itu tidak boleh menghormati orang lain lagi. Kemudian ada ekuvokasi. Kata bersujud dan mencium digunakan seolah memiliki satu makna universal. Sama dengan penyembahan. Bersujud beda, mencium beda, penyembahan berbeda. Secara budaya dan liturgis, bersujud bukan eksklusif tindakan ibadat ilahi. Coba lihat 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19. Salomo sujud kepada Batseba.
Ya, begitulah kenapa Protestantisme hanya bertahan karena kesalahan logika. Jadi tanggapan Katolik, tindakan fisik tidak identik dengan isi batin. Kalau begitu, mencium salib dalam ibadat Jumat Agung berarti menyembah kayu, dan sujud hormat kepada bendera berarti menyembah bendera, kan? Menyembah kain warna merah putih. Ini bukan logika. Ini literalisme tahyul. Akibat baca Institution of Christian Religion tanpa pakai otak. Terindoktrinasi oleh Calvin. Patrick Smith adalah contoh hasil indoktrinasi John Calvin. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Apakah sesuatu yang kudus lahir dari sesuatu yang tidak kudus? Itu tidak toh. Oke, ingat dua tipologi tadi, antitiponya. Yang tadi di dalam 2 Makabe sangat jelas, Allah akan menunjukkan tandanya, yaitu kuasa Allah dan awan akan menaungi tempat itu. Dan seperti doanya Salomon, tempat itu harus disucikan, tempat itu harus disucikan, dikuduskan dengan penuh kemuliaan. Karena itu antitiponya, tipologinya, tipe-tipenya itu, atau yang prefigurasinya ada di sana, yang figurnya ada di mana sekarang yang nyata, yaitu ada di Lukas 1:35. Kata malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah, ingat kemuliaan dan awan tadi, kuasa Allah akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu, garis bawahi, kudus, suci, anak Allah. Itu pertama kalau kita mau pakai struktur tipologi atau antitipo. Yang kedua, apa yang kita mau lihat di sini kalau kita mau konsep tentang keritomene? Bantu dulu Lukas 1 ayat 28. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ingat Bapak Pendeta, di sini saya akan menjelaskan bahwa Santo Lukas yang dikaruniai penuh dengan karunia. Santo Lukas yang sama menulis Kisah Para Rasul, dia menuliskan dua kata yang berbeda untuk mengatakan penuh rahmat. Karena itu di dalam interlineal situsnya Protestan, saya ambil dari situsnya Protestan. Bapak Pendeta ini lihat Lukas 1 ayat 28. Kalau dipakai Reina Valera, di sini yang dikatakan salam hai engkau yang diberkati. Oke. Di sini Lukas menggunakan terminologi kata. Bapak Pendeta belajar prinsip hermeneutik atau tidak? Iya. Iya, salah satu prinsip hermeneutik namanya prinsip tata bahasa. Dalam prinsip tata bahasa ini, itu dibagi dalam dua konsep, yaitu konsep leksikon dan konsep, yang satunya Bapak Pendeta? Mungkin Bapak Pendeta lupa, oke. Dalam konsep leksikon, pemilihan kata, dan konsep sintaksis, yaitu penempatan kata. Oke, di sini kita pakai prinsip pertama, yaitu pemilihan kata. Ketika dia menggunakan pemilihan kata di sini, tadi yang diberkati dalam bahasa Indonesia tadi, dalam Lukas 1:28, di sini Lukas menggunakan kata yang berbeda. Dia menggunakan kata keheritomene. Kalau kita tekan di sini, artinya apa? Keheritomene, yang diberkati. Penuh rahmat ini, tolong dibaca dalam Kisah 6 ayat 8. Lukas yang sama, yang menulis Lukas dan menulis Kisah Para Rasul, penuh rahmatnya Maria dan penuh rahmatnya Stefanus. Di dalam bahasa Indonesia tetap kata penuh rahmat, tetapi dua kata yang berbeda karena menggunakan prinsip leksikon, pemilihan kata. Maka di sini, di dalam Kisah 6 ayat 8, bantu dulu Yulita. Stefanus yang penuh dengan anugerah dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Oke, di sini penuh rahmatnya Stefanus bukan digunakan kata keritomene, dia menggunakan dua kata yang berbeda, pleres dan keherito. Pertanyaan saya untuk Bapak Pendeta, kenapa artinya penuh rahmat yang sama, penuh rahmat, kenapa Lukas yang sama menggunakan dua kata yang berbeda? Ya karena kan ini penempatan kepada oknumnya berbeda ya.
Ya, tapi diterjemahkan ke Indonesia sama, penuh rahmat. Iya, Sedangkan konteksnya kata asli Yunaninya berbeda. Iya Pak, kalau yang saya pahami itu kan ya kita lihat konteksnya pada di Lukas 1:28 itu kan memang konteksnya membahas mengenai Maria yang akan melahirkan Mesias itu ya. Jadi ada sebuah pernyataan dari Allah kepada Bunda Maria begitu. Beda dengan konteks kejadian Stefanus itu. Artinya dari dua kata yang berbeda ini, Bapak Pendeta harus mengerti apa itu kecharitomene atau keheritomene dalam Spanyol, dalam cara bacanya, dalam Indonesia kecharitomene. Kenapa berbeda dengan plereskerito? Adakah sesuatu yang istimewa di Maria sehingga dia menggunakan kata ini atau tidak? Oke, sekarang plereskerito artinya pada saat itu saja dia dirahmati, dia penuh rahmat. Sebelumnya belum, dan sesudahnya tidak ada lagi karena dia sudah mati. Bisa mengerti setelah itu. Sedangkan keheritomene atau kecharitomene, Bapak Pendeta, itu artinya penuh rahmat sebelum, sementara, dan sesudah. Artinya apa di sini? Totalitas dari rahmat itu di dalam 3 waktu tetap sama. Prinsip kedua, immaculata. Makanya prinsip dasar Calvinisme itu apa? Teologi tanpa ibu dan iman tanpa rahim. Ya. Jadi bayangkan saudara-saudariku, sebuah dunia di mana Allah hanya dikenal sebagai hakim agung, Alkitab hanyalah dokumen hukum, dan jemaat hanyalah individu-individu yang duduk diam menunggu penghakiman terakhir. Ya. Tidak ada pelukan ibu, tidak ada kehangatan rumah, tidak ada devosi yang lembut, hanya firman, penghakiman, dan sistem hukum rohani. Selamat datang di lanskap spiritual Calvinisme ekstrim, sebuah teologi tanpa ibu. Saudariku, dalam tradisi Katolik dan Ortodoks, iman tidak pernah dimaknai secara legalistik belaka ala Calvin itu. Allah bukan hanya pencipta, penebus, dan hakim, tetapi juga Bapa yang penuh kerahiman. Ingat kata kuncinya rahim. Dan karena Allah adalah Bapa, maka gereja disebut ibu. Bandingkan Galatia bab 4 ayat 26. Dan Maria yang melahirkan Kristus, sang kepala gereja, disebut Bunda Gereja, Mater Ecclesiae. Akan tetapi dalam kultus Calvinisme, struktur spiritual ini dihapus. Allah diperas menjadi satu dimensi, hakim yang maha kuasa. Gereja direduksi menjadi forum pengajaran. Ya, bahkan masuk ke dalam gereja itu hanya satu orang yang entah belajar Alkitabnya di mana, berdiri di depan, paksa semua orang yang hadir di situ ikut tafsiran pribadinya. Ya, hasil belajar sampai S25 Ultra bukan? Dan Maria, dia dibuang dari rumah. Karena menyebut Maria sebagai ibu dianggap menodai keesaan Kristus. Calvin, kalau Anda menelusuri ajaran para bapak gereja dari Efesus 431 Masehi sampai Nicea dan seterusnya, Anda akan menemukan gelar Theotokos. Jelas, Maria sebagai pembawa Allah atau Mater Dei, Bunda Allah. Beberapa Protestan yang menolak ini karena mereka berpikir Mater Dei sama dengan originalis Dei. Salah kan? Gelar ini bukan hanya teologis tapi juga metafisik. Kalau Yesus adalah Allah dan Maria adalah ibunya, maka Maria layak disebut Bunda Allah. Not in divinity, but in maternity. Bukan dalam keilahiannya, tapi dalam keibuannya. Ya. Tapi Calvinisme menolak ini, kultus ini aneh sekali. Mereka berkata, Maria hanyalah alat, inkubator biologis, tidak perlu dihormati. Bahkan seolah menyebut Maria secara positif saja sudah membuat mereka gelisah karena takut mengambil kemuliaan Tuhan. Betapa rendahnya kemuliaan Tuhan Calvin ya. Begitu orang memandang ke Maria, Tuhan Calvin langsung kolaps, marah-marah, lalu mempredestinasi orang. Padahal dalam realitas inkarnasi saudara-saudari,
Allah sendiri masuk ke dalam rahim seorang wanita. Tuhan sendiri yang diagung-agungkan Calvin sebagai monster agung itu memilih untuk masuk ke dalam kelembutan hati rahim seorang ibu. Dia tidak malu menyebut Maria sebagai ibu. Mengapa manusia harus malu? Iman tanpa ibu artinya tanda kehilangan bahasa cinta. Sejak kapan Calvinisme itu punya cinta ya? Mereka hanya punya salah atau benar. Bunda Maria bukan hanya doktrin. Dia adalah bahasa cinta dalam kehidupan iman. Di dalam Maria kita belajar berserah dalam kelembutan. Di dalam Maria kita menemukan wajah gereja yang membimbing, bukan hanya mengajar. Dalam Maria kita mengerti bahwa keselamatan bukan hanya soal logika dosa dan salib, tapi juga soal rahim, air susu, dan air mata. Calvinisme kehilangan itu semua. Yang tersisa adalah bahasa maskulin, pengajaran, otoritas, penghakiman, tafsir literal, mimbar. Siapa sebenarnya yang haus kekuasaan di sini? Der Wille zur Macht dari Friedrich Nietzsche ditampilkan dengan polos oleh kultus Calvinisme. Tidak ada litani, tidak ada tangisan ibu di kaki salib, tidak ada Magnificat. Maka jangan heran jika Albert Rumampuk dan kawan-kawan reformat tidak bisa menghormati Bunda Maria. Tidak bisa, tidak tahu caranya. Mereka tidak tahu caranya karena mereka telah kehilangan bahasa rohani untuk menyebut ibu. Iman mereka berbicara hukum dan doktrin, tetapi gagap ketika diminta berkata, Salam Maria, penuh rahmat. Lukas bab 1 ayat 28. Ke karitomene. Maria dan bahaya teologi tanpa rahim. Teologi tanpa ibu menghasilkan umat yang kaku secara moral karena kehilangan kelembutan kontemplatif, pecah secara komunitas karena tidak mengenal persekutuan kudus, kering dalam liturgi karena tidak punya simbol kasih keibuan, bingung dalam doa karena tidak tahu bagaimana menyapa seseorang selain Allah. Dan lebih dari itu, mereka kehilangan arah menuju Kristus yang datang melalui seorang wanita. Karena tanpa Maria, Yesus menjadi doktrin, abstraksi, ide doang. Tapi dengan Maria, Yesus menjadi pribadi yang menjelma dalam sejarah manusia. Jadi, mari kembali ke rumah ibu. Gereja Katolik tidak menyembah Maria. Ya, jutaan kali orang Katolik mengulang itu. Tapi Calvinisme malu mengakui itu. Tapi kami tahu, kami orang Katolik, Maria hadir di Kana ketika anggur cinta mulai habis. Maria hadir di Kalvari ketika anak-anak Allah terpaku dalam penderitaan. Maria hadir di gereja karena gereja adalah anak dari rahim yang sama. Di dalam kultus Calvinisme dan teologi reform itu Tuhan tidak pernah hadir di situ, apalagi Bunda Maria. Dan karena itu kami tidak akan melepaskan tangannya. Sebab barang siapa mencintai Yesus akan mencintai ibunya. Dan barang siapa menolak Maria sedang membuang warisan rumah sendiri. Calvinisme boleh kehilangan ibu, tapi kami tidak. Ya. Kami akan tetap berkata, Salam Maria, Bunda Allah. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Bukan karena kami takut pada Allah, tapi karena kami percaya bahwa ibu selalu tahu jalan pulang. Ibu itu selalu tahu jalan pulang ke rumah. Saya sayang sekali mereka, hanya kalau doktrinnya ya terpaksa kita harus clearkan. Tapi di situ kan Nabi itu sangat berbeda di dalam perjanjian lama karena ingat bahwa Allah berbicara kepada kita melalui kepada nenek moyang kita melalui para nabi. Tetapi zaman sekarang Allah berbicara kita melalui Kristus. Itu sudah sangat dibedakan dalam dua pernyataan di Ibrani 1:1-3. Tapi tunjukkanlah di dalam perjanjian baru. Bukankah Allah berbicara kita melalui Maria? Dia pergi kunjung, salam.
Dan kalau saya jawaban singkatnya gini, Romo, bagaimana kamu bisa mengenali Yesus yang memiliki gelar anak Allah? Itu dari mana? Dari siapa? Dari mana itu? Yang pertama yang terbit yang ada di dalam kehidupan penginjil, lebih-lebih Lukas, itu hanya di kisah pemberitaan tentang kelahiran Yesus nanti. Itu di situ. Makanya yang kandung akan disebut kudus, anak Allah. Itu berangkat dari situ. Tapi mereka selalu putar balik kemana-mana. Dan Maria tahu posisinya. Di malam perjamuan terakhir Maria tidak ada di sana. Karena itu saat pentabisan para rasul. Dia juga tahu diri kok Maria. Dia menemani anaknya, melahirkan sang bunda ya. Sudah sangat besar gelarnya sebagai bunda Allah. Ngapain saya masuk ke dalam jadi imam kan? Di dalam lakukanlah ini, ordinasiong. Jadi imam para rasul di dalam Lukas 22, 19 sampai 20 itu kata tentang lakukanlah ini, ordenar, memberi mandat. Maria dia buat apa lagi di situ? Dia sudah jadi gelarnya ada, Bunda Allah. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku? Adakah gelar besar itu di antara manusia? Maria tidak sombong gelar Bunda Allah. Saya dikatakan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus dan mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ini dipenuhi dengan Roh Kudus loh yang mengatakan itu. Ya, Frater tadi omong sangat benar. Penting